Shalawat beserta salam kepada Allah kita sanjungkan pada junjungan kita baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang beliau sebagai beliau yang berhak mendapatkan syafaat beliau, khususnya syafaat beliau di akhir nanti yang dalam al-Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jemaah yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama buka acara kita pada sore hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu tausiah agama dan kajian yang langsung akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Abdul Aziz SHMPDI pada beliau waktu dan tempat kali serahkan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna siyam fi syahri Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa fihi lailatul qadr khairun min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasul wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmis sabiqin al-awwalin ila yawmin nahwatin amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, segenap kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas dan segenap para jamaah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpah taufik hidayah dan munahnya kita masih diizinkan oleh Allah menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan yang sakit segera datang penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sehat senantiasa dipelihara kesehatannya dan diniatkan dalam rangka beribadah kepadanya. Salatullah wassalamu semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut para keluarga, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para ulama mursyidul anbiya hingga kita semua. Mudah-mudahan kita semua ini senantiasa diwakili sebagai umat baginda kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kelak di dunia akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini saya akan mengupas seputar zakat, zakat fitrah dan zakat mal. Mungkin ini topik yang sudah biasa diterima oleh Bapak Ibu sekalian, namun ada beberapa perhitungan yang baru ya, kaitan dengan zakat mal, termasuk pergerakan kelompok fakir dan miskin. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa zakat ini adalah imperatif, perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Cuman persoalannya, kesadaran tentang zakat mal ini belum maksimal. Kesadaran tentang zakat fitrah maksimal. Lihatlah di masjid-masjid ketika bulan suci Ramadan itu sangat marak sekali orang menunaikan zakat fitrah, tapi tidak dengan zakat mal. Ini saya buka data, kenapa saya katakan belum maksimal. Saya menghitung potensi zakat mal dan zakat fitrah di kota Bandar Lampung
63,19 miliar. Ini potensi zakat di Kota Bandar Lampung. Tapi yang terkumpul berapa coba? Yang terdata di Basnas tahun ini itu diprediksikan itu hanya 15 miliar. Kan jauh banget. Ini di mana problemnya ini? Nah, kita kan harus berbasis data kalau sudah begini. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari sejarah sekarang. Zakat itu diwajibkan itu pada abad kedua Hijriah. Namun ayatnya turun itu ketika Nabi masih di Mekah. Jadi ayatnya itu ayat Makkiyah itu ketika di Mekah. Tapi baru masuk hukum wajib ketika masuk abad kedua Hijriah. Artinya ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Kalau zakat fitrah itu 2 hari sebelum Idul Fitri diwajibkan pada abad kedua Hijriah itu. Kalau zakat emal itu di bulan Syawalnya. Nah, ini dari aspek sejarah. Dari penjelasan para ulama, zakat fitrah itu sebelum abad kedua Hijriah itu berupa anjuran, Pak, belum wajib. Wajib itu setelah abad kedua Hijriah. Kenapa? Ada 2 faktor setidaknya itu. Faktor yang pertama adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat Muslim pada saat itu. Karena ketika masih di Mekah itu kan orang-orang yang masuk Islam di Mekah itu kan rata-rata ekonomi menengah ke bawah, terutama para budak. Kenapa para budak itu sangat senang masuk Islam pada saat itu? Karena yang ditawarkan oleh Nabi itu kesetaraan kemanusiaan. Budak itu kan kayak hewan piaraan, Pak. Cukup dikasih makan, dikasih tempat tinggal dan pakaian, tidak perlu dikasih upah, dan bisa diperjualbelikan. Bayangkan kalau itu perempuan. Jadi dulu bukan hanya ada pasar kambing sama pasar sapi, pasar unta, tapi ada pasar orang, yaitu pasar budak. Ya tentu kalau yang kelasnya dari Uzbekistan sama Turki harganya mahal. Kalau sudah kelasnya dari Ethiopia itu kan murah ini ya, bandrol harganya. Jadi ada jual beli manusia dulu, pasar budak. Nah, Nabi salah satu misi kemanusiaannya adalah pembebasan perbudakan. Apa kata Nabi? Semua manusia itu sama di hadapan Allah kecuali tingkat ketakwaannya. Di tengah masyarakat yang masih menganut hukum segregasi, kasta sosial, kalau istilah di dunia segregasi. Nah, apakah setelah Nabi meninggal dunia ini masih berlangsung? Masih berlangsung, karena ini menjadi fenomena global. Tidak, enggak bisa diputus sekaligus. Walaupun sudah sekuat tenaga Nabi itu, bagaimana menghapus perbudakan? Penjajahan itu kan sebetulnya logikanya perbudakan. Jadi kita 350 tahun dijajah oleh VOC dan dilanjutkan oleh Hindia Belanda, itu kan logikanya perbudakan, Pak. Nenek moyang kita disuruh bekerja, tapi tidak dikasih upah. Bahkan makan pun kadang-kadang dikasih, kadang-kadang tidak. Maka banyak yang mati mengenaskan di tengah ladang atau di tengah perkebunan. Nah, hukum pun itu dibikin hukum segregatif. Ada hukum yang berlaku khusus kepada bangsa kulit putih, itu Indonesia. Berarti hanya orang-orang Belanda dan Eropa. Ada hukum yang berlaku untuk timur asing. Berarti hanya berlaku untuk Cina, India, dan Arab. Jadi orang Cina, India, dan Arab, mohon maaf kalau ada yang keturunan dari tiga ras ini, saya hanya bicara fakta. Ini tidak termasuk bangsa yang dijajah. Jadi orang Cina, India, dan Arab yang hidup di Indonesia pada masa itu bukan bangsa yang dijajah. Mereka memiliki payung hukum khusus secara keperdataan.
tidak memanusiakan manusia. Nah, saya ingin menjelaskan itulah yang terjadi. Maka wajar kemudian ketika bangsa kita merdeka, yang jago dagang langsung bangsa kelas 2, yang timur asing ini Pak, India, Arab, Cina, mereka langsung terbang tinggi karena mereka termasuk gak dijajah. Kalau kita mereka dari bawah itu masih itu. Nah, ini yang terjadi. Kapan kemudian perbudakan dihapus di muka bumi? Itu semenjak ditandatanganinya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi perlu perang dulu Pak, baru pemimpin politik sadar kalau perbudakan itu tidak manusiawi, harganya terlalu mahal untuk membuat kesadaran para pemimpin politik. Apa harganya? Perang Dunia Pertama dan Kedua. Setelah Perang Dunia Pertama dan Kedua baru ditandatangani Piagam PBB. Itu baru sadar kalau perbudakan itu tidak manusiawi. Nabi sudah berbicara 1400 tahun sebelumnya. Artinya kesadaran itu memang perlu waktu. Maka saya sering sampaikan kalau bicara memanusiakan manusia, Indonesia itu jauh lebih unggul daripada Amerika. Saya sampaikan di mana kenapa? Tahun 1955 seluruh warga negara Indonesia apapun warga kulit dan bentuk rambutnya sudah boleh nyoblos. One man, one vote. Bapak lihat sejarah tahun 55. Di Amerika tahun 60 kulit hitam belum boleh nyoblos di pemilu. Sekarang lebih tinggi mana penghargaan terhadap kemanusiaan, lebih tinggi kita. Tahun 60 itu Amerika masih menganut hukum segregasi. Kulit hitam itu tidak boleh nyoblos. Ini belum lagi saya bicara di tempat-tempat yang lain. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang tinggal di ya, Bapak Suryo Putra. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sekarang masuk Bapak Ibu. Masuk ke zakat. Jadi zakat itu yang pertama kita kenal adalah zakat fitrah. Nanti kita sampai bicara secara teknis ya. Saya bacakan beberapa hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Shaum Ramadan mu'allaqun baina as-sama' wal ardh. La yarfa'u illa bi zakatil fitr. Puasa Ramadan itu bergantung atau tergantung, tidak naik ke langit antara langit dan bumi, tidak naik ke atas illa bi zakatul fitri, kecuali ditunaikan zakat fitrah. Hadis yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri so'an min tamrin aw so'an min sya'ir ala kulli hurrin wa 'abdin dzakaran aw unsa minal muslimin. Sesungguhnya Rasulullah SAW mewajibkan zakatul fitrah, zakat fitrah, satu sok dari kurma atau sok dari syair kepada setiap orang Islam, baik merdeka maupun budak, baik laki-laki maupun perempuan. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang lain, la ta'khudh fi shadaqah illa min hadhil asnaf al-arba'ah asy-syair wal hint wal zabib ila akhirih. Jadi begini, di hadis ini mengeluarkan zakat fitrah itu satu sok, so'an. Ini teks hadis. Kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, satu sok itu arba'atu amdadin, 4 mud. Pertanyaannya, 1 mud itu berapa? 1 mud itu segini, 2 telapak tangan orang dewasa. Cuma pertanyaannya, telapak tangannya siapa? Ya kan? Jamaah Masjid Al-Ikhlas atau telapak tangannya Vladimir Putin Rusia, tentu akan berbeda ponnya Pak nanti.
Maka kemudian ketika ini dikonversi dengan on, muncullah perbedaan. Maka kita nggak usah berdebat di perbedaan itu, pilih saja salah satunya, selesai. Oke. Perbedaan yang muncul setidaknya dalam kajian saya ada 5. Satu umur itu 6 ton. Kalau dikali 4 berarti berapa? 2 kilo 4 ton. Jadi sah orang zakat fitrah 2 kilo 4 ton. Pendapat yang kedua 6,5 ton. Kalau kali 4 berapa? 2 kilo 6 ton. Terus pendapat yang ketiga 7 on. 7 on kalau kali 4 berapa? 2 kilo 8 ton. Yang keempat 7,5 ton. Kalau dikali 4 berapa? 3 kilo. Yang terakhir 9,5 ton. Ini ukuran Persia, jari-jarinya panjang gitu. Berarti berapa kilo itu? 3 kilo 8. Ini pendapat ulama Hanafiyah. Artinya zakat fitrah itu 2,4, 2,6, 2,8, 3 kilo, 3,8. Bapak pilih yang mana? Terserah. Jangan ribut soal beginian. Datang 2 kilo setengah, terima. Datang 2,7, terima. Datang 2,8, terima. Datang 3 kintal, terima. Nah, kira-kira begitu kan? Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini biar kita tidak berdebat soal itu. Karena masih banyak orang saya nyampe, Ustaz, yang benar yang mana? 2 kilo setengah, 2,8 atau 3 kilo. Saya lihat dulu yang nanya ke saya. Ustaz, yang afdal yang mana? Yang utama yang mana? Yang sah yang mana? Saya lihat dulu yang nanya ke saya. Kalau yang nanya ke saya itu modelnya Pajero, saya bilang 3,5 ton untuk bapak. Saya bilang itu kalau yang modelnya Pajero itu maksudnya. Nah, kalau yang motornya butuh yang 2,5 kilo, saya bilang. Saya lihat dulu, saya yang nanya siapa, termasuk saya. Nah, Bapak Ustaz ini bercanda paling terakhir ya. Ya, Bapak Ustaz namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, material zakat. Saya akan bicara sekarang material zakat. Material zakat pada zaman Nabi yang pertama itu tamar. Tamar itu kurma yang sudah dikeringkan. Karena ada kurma itu namanya rutok. Rutok itu kurma basah. Ini kurma yang sudah dikeringkan. Ini teks hadis. Yang kedua adalah syakir, abur, hinto. Syakir, bur, dan hinto ini sama-sama gandum, Pak. Cuma dia ada yang kasar, ada yang halus, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya putih. Jelas ini tepung gandum. Terus kemudian yang berikutnya zabib. Zabib ini kis-kis, Pak. Anggur yang sudah dikeringkan. Yang terakhir adalah akik. Akik ini susu kering atau keju. Jadi di teks hadis rus itu nggak ada, Pak. Rus itu beras, itu nggak ada. Di teks hadis beras itu nggak ada. Pertanyaannya kenapa di Indonesia muncul hadis, muncul beras? Di teks hadis nggak ada. Ini namanya dalam ilmu usul fikih namanya kias, analogi. Analogi yang begini. Jadi begini, kenapa di zaman Nabi material zakat itu tamar, syakir, abur, hintoh, zabib, akil, kurma kering, gandum halus, gandum kasar, anggur kering, atau keju. Karena itu kutul balad, makanan pokok. Jadi alasan hukumnya adalah makanan pokok. Begitu Islam masuk ke Indonesia, kan bergeser ke makanan pokoknya. Maka makanan pokok yang ada di Indonesia itu diperbolehkan
menjadi material zakat. Ini namanya hukum kias yang begini. Artinya apa? Di luar Al-Quran dan Sunnah, Bapak mesti mengakui hukum kias. Kalau Bapak tidak mengakui hukum kias, maka zakat fitrah dengan beras batal. Harus dengan kurma. Karena nggak ada teks hadisnya maupun nas Qur'annya. Apalagi pakai rupiah. Nggak ada rupiah di zaman Nabi. Di zaman Quran turun nggak ada. Itu pakai hukum kias semua. Maka kias wajib diakui karena prakteknya sudah kita laksanakan dalam beragama. Bapak Ibu saya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, zakat fitrah dengan uang. Karena saya diminta menghitung baik di Majelis Ulama Indonesia maupun di Basnas Badan Amil Zakat, untuk di kota agak tinggi Pak. Saya menetapkannya itu dan kawan-kawan 37.500. Sekali lagi 37.500. Beberapa masjid yang saya ngisi kajian itu banyak yang protes. Ustaz, itu logikanya gimana 37.500? Ya saya hitung harga beras 15.000. Saya bilang, saya di Masjid Perumnas ya, Halim itu, Ustaz di sini berasnya masih 12.000. Nawar Pak, nawar Pak. Setahun sekali ini masih nawar nih. Pak Bukai, nawar nih. Halim nawar. Ustaz nggak 15.000 katanya. Raja Udang itu masih 15.000 katanya kan. Nah kalau 12.000 berapa kata saya? 30.000 ya. Coba deh itu kali 2,5. 30.000. Nah saya pakai logika begini Pak. Saya bilang begini. Satu alasan saya, yang nanya ke saya ketika saya bilang kita ambil angka 37.500 setengah pembimbing, yang nanya itu kan pejabat Pak ke saya itu. Kelas itu kepala dinas karena sekda pula pada saat itu, maka kita patok harga 15.000. Ya, makanannya nasi kapau, nasi padang, ya masa saya hargai 12.000 kan kira-kira begitu. Itu satu. Ini kenapa muncul ada 37.500? Ini takut nanti menyebar di mana-mana, karena memang suratnya sudah nyebar. Terus kemudian yang kedua, seandainya Bapak di sini menggunakan standar 12.000 enggak masalah, dipersilakan. Jadi di Masjid Al-Ikhlas kita patok harga 12.000. Jadi ya 30.000 ya, kalau nggak salah itu kali 2,5, 30.000 silakan aja. Cuman saya bilang di Perumnas Halim untuk kemarin saya bilang begini, kurma itu Pak, kalau di zaman Nabi zakat fitrah dengan kurma itu bisa langsung dikunyah Pak. Itu bedanya dengan beras. Coba di zaman Nabi zakat fitrah pakai kurma bisa langsung dimakan kan Pak. Apalagi yang sukari itu kan enak betul di mulut, langsung pecah di dalam mulut, enak betul. Sekarang saya tanya kalau beras bisa langsung dikunyah nggak Pak? Nggak bisa Pak, dimasak dulu. Pakai operasi itu nggak masaknya itu. Perlu gas. Begitu sudah matang bisa langsung dimakan kan nasi itu Pak. Belum ada lauknya itu. Minimal mesti ada sambal terasi ikan asinnya. Ya 10.000 itulah untuk gas sama sambal terasi ikan asin kata saya itu. Karena kias ini kan masih ada kelemahan kalau beras dengan kurma. Karena kurma bisa langsung dikunyah, beras enggak. Tapi kalau Bapak mau ikut yang 30.000 ya silakan, nggak apa-apa, nggak masalah. Kan? Boleh juga, boleh, nggak masalah gitu. Tapi yang ikut 37,5 juga nggak apa-apa. Silakan aja. Ini nalar-nalar fikih yang coba kita bangun ketika dalam kajian kira-kira seperti itu. Bapak Ibu saya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, ini ketika sudah ditetapkan 1 Ramadan, maka zakat fitrah itu sudah boleh dikeluarkan. Ketika sudah ada sidang isbat di Kementerian Agama, sudah jatuh 1 Ramadan, malam itu sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Sampai kapan? Sampai khotib. Sholat dulu apa khutbah dulu? Kalau Idul Fitri, sholat dulu. Sholat dulu apa khutbah dulu? Oh, sholat masih ingat berarti Pak ya. Sampai khotib itu melaksanakan sholat, itu masih
yang utama dari terbitnya fajar, arti waktu subuh di 1 Syawal itu sampai khotib itu imam, cuma kan ngerjain panitia ya, kalau di Indonesia, betul nggak Pak? Ngerjain panitia. Maka saya bilang mohon kesadarannya warga, afdol ini menjadi tidak afdol kalau panitia bikin berantakan. Maka ya kalau bisa malam takbiran itu sudah clear semuanya gitu. Jangan sampai orang sudah sama anak istri di rumah udah harum masih suruh ini beras itu maksud saya. Kalau bisa selesai semua di malam takbiran itu beres semua. Ya, pada besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ini saya sampaikan hal-hal yang memang sering dipertanyakan. Sebetulnya yang punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah ini siapa saja? Semua umat Islam, laki perempuan, tua muda, anak-anak, semuanya tanpa terkecuali yang kebagian akhir Ramadan, kebagian awal Syawal. Oke, kita teknis sekarang. Ini kan kemungkinan besar, ini prediksi Pak ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. 1 Syawal kita ini kemungkinan ada perbedaan nanti dengan beberapa kelompok. Kalau Kementerian Agama konsisten dengan kriteria bagi menteri-menteri agama di ASEAN itu kan harus hilal itu bulan Sabit muda itu 3 derajat di atas ufuk dan sudut elongasinya itu 6,4. Saya nggak mungkin jelaskan secara teknis karena ada perlu disiplin ilmu tertentu, tapi kira-kira seperti itu lah. Artinya begini, di hari Kamis nanti itu kan ada sidang isbat Pak, hari Kamis itu 29 Ramadan, kalau nggak salah itu tanggal 20 itu nanti ada sidang isbat setelah matahari terbenam. Itu bulan Sabit muda itu imkan atau tidak, bisa dilihat atau tidak, imkan ru'yah atau tidak, visibilitas atau tidak. Kalau ketika matahari terbenam bulan Sabit muda itu bisa dilihat, maka malam itu 1 Syawal. Kita 1 Syawalnya sama kalau begitu, hari Jumat, malam Jumat takbiran tanggal 21. Persoalan akan muncul ketika malam itu hilal belum bisa dilihat, belum bisa dilihat karena di bawah 3 derajat. Maka Ramadan diistiqmalkan, digenapkan menjadi 30 hari, maka 1 Syawal jatuh pada hari Sabtu. Persoalannya ada sebagian ormas di Indonesia itu tidak menggunakan standar ru'yah. Bisa dilihat atau tidak bisa dilihat tidak persoalan, yang penting hilal di atas ufuk. Ini namanya teori wujudul hilal. Kalau hilal sudah wujud, sudah ada di atas ufuk, mau bisa dilihat mau tidak bisa dilihat, maka 1 Syawal sudah jatuh pada malam itu. Yang bermadhab wujudul hilal positif 1 Syawal itu hari Jumat tanggal 21. Tapi yang bermetodologi ru'yatul hilal maka lihat pada Kamis pada maghrib atau malam Jumat itu bisa dilihat atau tidak. Maka kemungkinannya ini bisa barang bisa tidak. Cuma saya hitung-hitung kok sulit bahannya, tapi kita lihat nanti ya. Pergerakan alam seperti apa, kira-kira seperti itu. Nah, seandainya malam Jumat itu 1 Syawal seandainya, maka orang yang hidup dari sebelum maghrib sampai sesudah maghrib wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Artinya dia kebagian akhir Ramadan, kebagian awal Syawal, maka dia wajib. Kalau bapak ibu pengen lepas dari kewajiban zakat fitrah, maka meninggallah sebelum maghrib di tanggal 21, tanggal 20 malam 21, maka dia enggak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Atau bayi yang dilahirkan setelah maghrib 1 Syawal, dia tidak kebagian akhir Ramadan, maka tidak wajib
dikeluarkan zakat fitrahnya. Gimana bayi yang proses kelahirannya dari sebelum maghrib Ustaz? Lihat hidungnya udah keluar belum sebelum maghrib? Karena hitungannya nafas ya. Kalau cuma rambutnya yang keluar, nah setelah maghrib belum keluar semuanya, dia nggak terbebani zakat fitrah karena hidungnya belum keluar. Tapi kalau hidungnya udah normal, berarti dia sudah bernafas, maka wajib dikeluarkan zakat fitrah. Di dunia ya di lapangan tidak serumit itu, tapi kan harus saya sampaikan sedetail mungkin biar tidak muncul perdebatan di tengah masyarakat. Terus, Bapak Ibu sahabat Allah Subhanahu wa taala, itu tentang zakat fitrah. Yang berikutnya adalah zakat mal. Zakat mal ini banyak. Nanti terakhir untuk mengukur kriteria al-asnaf al-thamaniyah, kan itu teknis semua itu. Zakat mal, saya menggunakan perspektif Profesor Dr. Syekh Yusuf Al-Qurdawi karena ini yang dipakai oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Banyak mengadopsi pemikirannya Syekh Yusuf Al-Qurdawi. Bapak Ibu sahabat Allah Subhanahu wa taala, langsung saja teknis yang pertama adalah emas, perak dan logam mulia lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya simpanan emas setara 85 gram, wajib dikeluarkan zakat fitrahnya 2,5%. Kalau sudah mencapai 1 tahun penyimpanan itu. Menggunakan standar apa? Hijriyah. Maka cara hitungnya yang enak, setiap bulan Ramadan asetnya dihitung. Kira-kira begitu. Itu yang paling enak. Karena kalau menggunakan Masehi itu selisihnya 11 hari dengan Hijriyah. Lebih lama Masehi daripada Hijriyah. Kalau yang dipakai perhiasan enggak kena zakat mal. Kalau yang dipakai perhiasan, yang penting perhiasannya normal menurut budaya setempat. Jangan 85 gram pakai perhiasan semua. Nah itu normal. Enggak, kalau normal budaya setempat silakan aja. Ya cuman kalau sudah dilengang kayak toko emas jalan, nah ini kan sudah tidak lazim gitu maksudnya. Kalau emas itu dipakai seperti anting, gelang, cincin, kalung, sama yang di kaki, kan ada kalau yang di kaki itu. Nah itu kalau sudah kayak gitu, itu nggak wajib keluarkan zakat, karena dikeluarkan emas yang dipakai untuk perhiasan. Ini yang dikeluarkan zakat memang emas untuk simpanan. Ada yang setara dengan emas, mungkin logam-logam mulia lainnya. Yang penting dia ada nilai ekonomisnya dan setara 85 gram emas, pada wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, uang dan surat berharga lainnya. Ini sama misalnya dengan emas. Usia kalau sudah 1 tahun dan setara 85 gram emas, tetap dikeluarkan. Punya deposito misalnya, punya obligasi misalnya, punya surat-surat berharga misalnya, atau tidak punya obligasi, tidak punya deposito, tidak punya surat berharga, tapi uangnya taruh di kantong misalnya orang zaman dulu, ya sama aja Pak, harus dikeluarkan 2,5% kalau sudah 1 tahun. Terus kemudian yang ketiga adalah perniagaan. Perniagaan contohnya Pak, kita teknis lah. Ibu misalnya dagang sembako, tanahnya nggak perlu dihitung, rukonya nggak perlu dihitung, holdingnya nggak perlu dihitung, yang dihitung itu aset lancarnya. Berarti barang-barangnya itu yang diperdagangkan itu yang dihitung. Etalasenya dihitung nggak usah kalau etalasenya. Yang diperjualbelikan saja dihitung. Cara ngitungnya gimana? Satu, uang cashnya ada berapa yang di kotaknya, di lacinya itu. Terus kemudian yang di rekening ada berapa? Digabungin. Habis itu harta yang betul-betul milik ibu dan bapak itu ada berapa? Setara tidak dengan 85 gram emas. Kalau hutang ya dipotong hutang. Kalau konsinyasi ada konsinyasi itu Pak. Orang kalau barang kalau sudah laku nanti baru bayar, nah itu nggak perlu dihitung. Nah itu kalau sudah dihitung semua setara 85 gram emas dan usaha sudah berlangsung selama 1 tahun, maka keluarkan 2,5%. Yang keempat,
pertanian, perkebunan, kehutanan. Pertanian, perkebunan, kehutanan. Dulu Bapak Ibu sekalian, betul di fikih-fikih klasik yang namanya pertanian itu dulu cuma kutul balak saja yang kena zakat fitrah itu. Maaf, zakat mal itu. Misalkan padi, jagung. Nah, saya nulis seminggu yang lalu atau beberapa yang lupa saya nulis itu. Di Radar Lampung itu saya nulis tentang zakat mal zuru khusus hasil bumi. Nah, ini ada pergeseran ilat hukum, Pak. Jadi begini ilat hukumnya begini. Saya cerita, nggak mungkin saya cerita tuntas tawaran metodologi ini karena agak rumit. Ini usul fikih namanya. Saya cerita matang saja. Jadi begini, di zaman Nabi, Pak, material zakat itu zakat mal yang 5 itu saja yang saya sebutkan tadi itu. Kenapa? Karena sayuran itu kan belum dikomersilkan, Pak. Nah, sekarang orang nanam sawit 2 hektar, orang nanam rempah 2 hektar, orang nanam kambuanga 5 hektar, orang nanam buah naga 5 hektar, bahkan orang nanam pisang Cavendish itu kan bisa puluhan hektar. Artinya ilatnya itu kemudian kita geser oleh ulama-ulama kontemporer, digeser salah satunya Syekh Rasul Ridho, termasuk Syekh Yusuf Al-Qurtubi, bukan lagi makanan pokok, Pak, yang ditanam, tapi tanaman produktif yang bernilai ekonomi, maka wajib dikeluarkan zakat malnya. Ini perspektif fikih kontemporer. Artinya apa? Kalau pertanian, perkebunan, kehutanan itu semua apa saja jenisnya, variannya apa saja, kalau sudah bernilai ekonomi maka wajib dikeluarkan zakat malnya. Setara berapa, Ustaz? 524 kg beras. 524 kg beras. Jadi orang nanam sawit, keuntungannya setelah dipotong pupuk, dipotong segala macam, keuntungannya setara 24 kg beras, maka wajib dikeluarkan zakatnya 5%. Nah, coba saya tidak seperti itu, Pak, kalau yang ini. Ini biar kita ketemu angka. Kita taruhlah beras kita hitung harga Indonesia 524 kilo dikali 12.000, 6.288.000. Jadi seluruh hasil pertanian, perkebunan, kehutanan dalam sekali panen punya keuntungan ini berarti sudah neto, Pak, ini ya, sudah dipotong operasional segala macam, punya keuntungan 6.288.000, maka dikeluarkan zakat malnya 5%. Atau itu berapa 5% itu? Kalau dari 6.288.000 dikali 314.000 ya, 314.400. Kenapa kok zakat pertanian, perkebunan, kehutanan lebih tinggi dari perniagaan? Karena hakikatnya yang menumbuhkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak kita nanam aja sebetulnya, tanah-tanahnya Allah kan, yang menumbuhkan Allah itu kan. Jadi kerjanya juga banyak. Kalau dagang itu kan musim yang lebih tinggi, Pak, yaitu keadilan hukum Islam itu begitu kan, kira-kira. Nah, kalau nggak ada operasional, Pak, 10%, Pak. Kenapa saya katakan 5%? Karena rata-rata pertanian ini kan perlu pupuk, bibitnya beli, pupuknya beli, perlu disiram, perlu irigasi. Kalau bertaninya kira-kira begini, Pak, bertaninya Bapak tanam aja, Bapak tinggal pulang, 3 bulan berikutnya Bapak datang panen, itu 10% Pak zakatnya. Karena Bapak nggak mikir sama sekali itu. 3 bulan tidur, balik lagi, nah dipanen, nah itu berarti kan nggak ada biaya apa-apa, itu 10% Pak zakatnya kalau begitu. Nah, itu Pak yang selesai itu ya, ini selesai. Yang berikutnya, peternakan perikanan sama, Pak, menggunakan rumus perniagaan setara
kepemilikan harta itu 85 gram emas. Ustaz, di fikih keras ini kan ada hitungan itu. Kalau unta 5 ekor baru dikeluarkan zakatnya. Kalau sapi kerbau 30 ekor, kalau kambing domba 40 ekor, itu syaratnya nggak ketemu Pak kalau di Indonesia. Karena syaratnya kalau pakai rumus itu mesti dikembalakan di tempat pengembalaan umum. Artinya tuan rumahnya yang punya nggak perlu nyari rumput Pak, nggak perlu buat kandang. Itu ditaruh di pengembalaan umum. Apa ada Pak ini Pak pengembalaan umum? Pengembalaan umum standar fikih itu Pak, tanahnya itu milik bareng-bareng Pak. Setahu saya tanah itu ada sertifikat semua sudah di Indonesia. Nah artinya apa? Ini sudah nggak ketemu Pak rumus ini. Makanya peternakan perikanan sudah harus menggunakan standar perniagaan. Bapak pelihara dari burung itu sudah harus menggunakan standar perniagaan. Kalau setara 85 gram saya keluarkan 2,5%. Oke. Terus kemudian yang berikutnya adalah pertambangan. Kalau pertambangan Pak itu sekali nambang Pak, sekali nambang. Kalau pertambangan itu sekali nambang. Nah terus kemudian Ustaz, dia distandarkan dengan apa kalau pertambangan? Kalau pertambangan itu distandarkan tetap dengan 85 gram emas, tapi dia tidak menggunakan haul, jadi sekali nambang dan zakatnya 2,5% karena operasionalnya banyak kalau pertambangan. Begitu juga kalau perindustrian Pak, itu tetap menggunakan standar 1 tahun karena sama dengan perniagaan. Terus kemudian besaran nisabnya 85 gram emas, zakat fitrahnya dan zakat malnya 2,5%. Yang berikutnya adalah pendapatan dan jasa. Ini berlaku bagi ASN, karyawan perusahaan, konsultan, pengacara dokter, termasuk anggota dewan. Nah ini masuk kategori pendapatan dan jasa. Kalau dalam 1 tahun termasuk ojek online Pak, termasuk tukang pinjam. Kalau setahun itu setara 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Kalau pegawai negeri, karyawan perusahaan kan tiap bulan ya, dikeluarkan tiap bulan belum, setahun sekali boleh. Cuma kalau saya melanjutkan tiap bulan, kalau setahun sekali udah duit gede Pak, biasanya agak berat keluarnya. Pegawai kantor itu berat kalau sudah agak gede itu. Keluarkan aja tiap bulan 2,5%, yang masih sedikit. Nah, yang terakhir adalah rikas. Rikas ini harta temuan Pak. Kita nyebutnya harta karun. Bapak dari gali septic tank di belakang rumah tiba-tiba menemukan emas, sisa kerajaan Sriwijaya. Nah itu namanya rikas namanya. Kalau itu zakat kepalanya 20% Pak. Karena udah tak mikir itu, tak mikir sama sekali itu 20% zakat kepalanya. Nah Bapak bisa rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang 85 gram emas itu berapa Ustaz? Kan itu sekarang nih 80 gram emas. Nah ini kita punya perhitungan Pak untuk tahun 2023. Ini sudah disepakati oleh Basnas Kabupaten Kota. Kemarin kita sudah rakor. Jadi emas kita menggunakan standar emas antam. Jadi 85 gram emas itu setara 81 juta 945.667 rupiah. Ini sekali lagi 85 gram setara 85 gram emas ini kan harus dirupiahkan nih. 81 juta 945.667 rupiah. Artinya kalau dibikin per bulan dibagi 12, berarti 6 juta 828.806 rupiah. Yang sudah punya penghasilan 6 juta 828.000 per bulan, keluarkan zakat malnya 2,5%. Mumpung masih sedikit. Kalau sudah setahun nanti berat ya. Saya tak banyak. Nah, jadi kalau sudah 6 juta 828.000 kita beliin, keluarkan zakat malnya. Ini yang konsultan, pengacara, dokter, yang bergaji nanti, yang ingin bergaji nih, termasuk tukang pijat, ojek online, itu kan pendapatan semua itu. Ya kalau kurang dari 6 juta 828.000 ya enggak, jangan.
Kira-kira seperti itu. Oke, Pak Urusan kata Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir ini satunya bertanya jawab dan materinya satu lagi. Ini karena pokok juga. Yang berhak terima zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa fis sabil fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Yang berhak menerima zakat merujuk kepada ayat ini yang kita kenal dengan al-asnaf at-thamaniyah, 8 golongan. Yang pertama fakir miskin. Sekarang kita mengukur siapa si fakir dan siapa si miskin. Kan itu Pak ukurannya. Menurut ulama Syafi'iyah, saya menggunakan pendapat Imam Syafi'i atau ulama Syafi'iyah. Apabila seseorang pendapatannya tidak sampai 50% dari kebutuhannya, maka dia fakir. Apabila seseorang pendapatannya di atas 50% kebutuhannya tapi tidak sampai 100% dari kebutuhan minimal, maka dia miskin. Sekarang masalahnya yang harus kita ukur adalah hak kifayahnya. Kebutuhan layak minimalnya berapa sebetulnya? Kita hidup di kota pada Lampung ini, kan itu Pak. Kalau nggak bisa ukur gimana? Nanti buat ukuran masing-masing untuk menentukan siapa fakir, siapa miskin, itu begitu. Nah, ada teori namanya hak kifayah dalam fikih. Hak kifayah itu standar hidup layak minimal. Sebuah simulasi Pak. Seorang bapak, seorang istri. Ini asumsikan istrinya satu ya. Jadi bapak, ibu, anak 2. Jadi ada anggota keluarga Pak. Jadi bapak, ibu, anak 2. Oke, kita asumsikan Pak. Yang kita ukur pertama adalah aspeknya makan, pakaian, tempat tinggal, ibadah, pendidikan, kesehatan, transportasi. Ada 7 aspek Pak yang kita hitung dalam hak kifayah. Ini saya tidak bicara metodologi Pak, karena lama kalau saya bicara hasilnya saja. Ustaz matangnya aja berapa? Nah, hak kifayah yang kita hitung Pak untuk hidup layak minimal di kota Bandar Lampung itu 2.924.594 rupiah per bulan, dengan asumsi bapak ibu 2 anak, ada 4 anggota keluarga. Jadi 2.924.594 rupiah itu hak kifayah hidup di kota Bandar Lampung. Sekarang kalau anggota keluarganya kelima gimana? Per orang kalau ada tambahannya 731.148 rupiah itu tambahannya. Jadi setiap 6 anggota keluarga tambahin saja 731.148 rupiah. Tinggal tambahin saja kalau lebih dari 4 orang. Artinya apa? Pak Ustaz, di mekanis itu ketinggian hak kifayahnya ya beranilah buat kesepakatan aja di masjid ini. Saya ngikutin itu rata-rata di Bandar Lampung. Kan nggak mungkin setiap kelurahan saya itu menit malah saya mau yang barat saya nanti. Saya hitung untuk level Bandar Lampung aja ini. Kalau di mekanis mau buat hitungan ulang silakan. Kira-kira aspek yang dihitung makan, pakaian, tempat tinggal, ibadah, pendidikan, kesehatan, transportasi. Kira-kira kalau makan itu ya kalau saya sibuk lah gitu kan. Jadi dihitung aja semua. Nah, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, artinya orang fakir itu pendapatannya di bawah 1.462.297 rupiah. Itu fakir Pak. Kalau dia terdiri dari 4 anggota keluarga. Karena apa? Pendapatannya tidak sampai 50%, itu fakir. Kalau pendapatannya di atas 1.462.297 rupiah, berarti dia miskin. Asalkan tidak sampai ke hak kifayah tadi, ke 2.900 tadi. Ini kalau asumsi anggota keluarganya 4. Nah kalau anggota keluarganya satu itu cuma 731.000 tadi dia. Kalau dia penghasilannya 300 rupiah, 300.000 berarti fakir dia. Kan banyak separuhnya 731.000 berapa separuhnya? Kalau 700 itu 350 kan? 350 15.000.
ngitung fakir miskinnya. Biar pendekatannya jelas, tidak berdasarkan asumsi. Oh Ustaz, itu fakir itu. Kenapa? Canda. Oh canda, warisannya banyak. Iya, kira-kira begitu. Itu yatim itu Ustaz. Fakir itu. Nah, yatim 10 hektar kebunnya di belakang. Misalnya. Nah, kira-kira begitu. Pendekatannya begini, pendekatannya Pak. Nah, yang berikutnya adalah ambil zakat. Ambil zakat ini ya, ambil zakat masuk. Terus kemudian mualaf ini dari perusahaan mualaf. Mualaf ini begini Pak, mualaf ini Pak, yang kira-kira imannya itu masih mau balik ke agama sebelumnya loh Pak. Itu maksudnya mualaf itu. Hatinya belum jejak gitu loh Pak maksudnya. Hatinya belum konsisten, belum konsekuen dengan Islam. Kira-kira masih Islam gak ya, Islam gak ya, Islam. Nah itu mualaf itu namanya Pak. Kalau sudah ditanya, ini mualaf Ustaz dikasih. Sudah berapa tahun masuk Islam? Sudah 12 tahun, dia nggak mualaf lagi kalau sudah 12 tahun. Acak mereka itu maksudnya. Gitu loh. Jadi mualaf itu yang kira-kira batinnya itu masih maju mundur gitu. Itu maksudnya mualaf itu ukurannya. Nah bapak ukuran lah kira-kira berapa bulan yang begitu itu. Terus kemudian yang berikutnya adalah pembebasan budak. Ini ada budak yang kita waris orang yang bangkrut karena usaha yang dibenarkan oleh agama bukan karena maksiat. Spekulasi, tapi spekulasi minuman keras, kalau bangkrut nggak berhak dirasakan. Spekulasi bisnis, tapi bisnisnya halal. Nah itu, ini kan begini Pak. Saya punya kawan, rumahnya bagus, mobilnya 3. Saya bilang, udah haji dia, Ji, kayak bener lah. Ini asetnya kalau saya hitung, kira-kira ya 2,5 miliar lah. Itu sudah ngomong gini, Ustaz, hutang saya 3,5 miliar katanya. Oh berarti masuk ini kata saya. Berarti zakat kata itu kalau buku saya nggak kelihatan. Buku saya juga kelihatan. Asetnya lebih kecil daripada hutangnya itu nggak kelihatan kalau buku saya. Itu banyak orang yang begitu. Itu masuk boleh itu. Berarti zakat. Terus kemudian yang berikutnya adalah fisabilillah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau tafsir Imam Fakhrul Ar-Razi itu banyak Pak. Yang masuk fisabilillah ini guru ngaji masuk, arbor masjid masuk, imam masjid masuk semua itu fisabilillah ini. Apalagi sudah fisabilillah, fakir pula tak masuk. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah guru sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, tapi berjalan yang tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu. Karena ada jawab, saya persilakan. Kan jam 6 lewat 10 ya kalau nggak salah. Lewat 10 lewat 8. Kita nunggu aja kan? Nah, silakan. Terima kasih. Kalau perkebunan